sejarah Rasulullah, di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau bercakap-cakap dengan ghazalah. Ya, kadar salawat yang qasidah mungkin sering dibawa oleh anak-anak hadrah. Sallu ala man lis-salati ya sama'ti bil qulub. Sallu ala man kallamat khul ghazala. Seperti itulah kurang lebih qasidahnya. Sallu ala man ja'ana bil risalah tibbil qulub tahan nabi wa alihi man kallamat khul ghazala. Ujungnya ada man kallamat khul ghazala, qasidah lupa Ustaz. Di situ menjelaskan kepada kita di antara mukjizat Rasulullah itu adalah binatang itu ngomong sama Rasulullah. Nah, di sini cerita mukjizat Nabi ini juga menggambarkan tentang bagaimana hewan itu tepat janji. Hewan tepat janji, dari kisah bagaimana ghazal itu menjangan atau rusa yang dia dilindungi oleh Rasulullah SAW dari kejaran orang yang hendak menangkapnya. Jadi ceritakan ikhwan rahimakumullah, suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk di kebun dengan beberapa orang sahabat. Kebun di pinggiran kota Madinah, yang mana kebun ini bersambung dengan kebun yang luas, kebun dan hutan di belakangnya. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk beristirahat di siang hari, tiba-tiba dikagetkan dengan suara kerasak kerusuk yang begitu hebat dari dalam kebun, dan semakin jelas akhirnya nampak di depan Rasulullah. Apa itu bunyi? Ternyata bunyi menjangan yang sedang lari terbirit-birit, sedang lari kencang menyelamatkan dirinya. Ternyata dia ini sedang dikejar oleh pemburu. Di belakangnya ada 3 orang pemburu yang hendak menangkap dia. Jadi ini ghazal menjangan ini yang dengan izin Allah dia bercakap-cakap dengan Rasulullah SAW. Waktu itu dia ditangkap oleh 3 pemburu ini. Subhanallah, karena naluri yang hebat pada dirinya, cinta kepada anak, sayang sama anak, dia berontak untuk melepaskan diri. Kenapa? Dia punya anak yang masih bayi, beberapa ekor anak yang masih bayi yang butuh untuk disusui dan butuh untuk dilindungi oleh dia, tapi dia ditangkap. Ini kezaliman kadang-kadang manusia, ya, ngembek emaknya anaknya ditalakkan. Tak boleh itu. Nah, tak lama lagi kita bakal masuk bulan Zulhijjah, korban. Pahami tentang hukum ini. Ya, tidak boleh kita nyembelih korban, ngembek emaknya, anak yang masih kecil kita talakkan. Haram hukumnya. Walaupun sembelihan itu halal, perbuatan kita itu haram. Ya, kalau kambing sedang nyusui, jangan dipisahkan dengan anaknya. Cari kambing lain. Kadang-kadang orang cari murah, ngembek kambing betina atau kambing tadi sedang nyusui. Nah, ghazal ini seperti itu ceritanya. Jadi dia sedang nyusui anaknya, tiba-tiba dia disergap oleh pemburu, ketangkap dia. Nah, anak tadi talaka oleh pemburu tadi, dia yang ditangkap. Maka dia berontak untuk keluar dari kerangkeng yang dibuat oleh pemburu tadi. Subhanallah, dia mampu keluar. Dia mampu keluar dan dia lari, dan seketika dia sudah lari ketahuan, maka dia dikejar oleh pemburu tadi. Dikejar, dia lari kencang. Karena dikejar, dia lari kencang. Dikejar, lari kencang. Dan subhanallah, seakan-akan memang dia tahu di mana dia harus lari dan di mana dia pasti dapat perlindungan. Dia lari ke arah yang tidak ada arah sebetulnya, tapi di situ dia tahu ada arah yang pasti dia baca dapat perlindungan, yaitu dia lari tancap gas menuju kepada di mana di situ ada Rasulullah. Ini ghazal. Hutan itu luas, boleh jadi belok kanan belok kiri, tapi dia tahu dibimbing oleh Allah untuk lari menuju kepada di mana di situ ada Rasulullah. Lari menjangan, dikejar oleh pemburu tadi itu. Sampailah di situ ketemu dengan Rasulullah. Rasul dengar suara karasak-kerusuk ribut. Pas noleh ke samping lihat, ternyata muncul ghazal menjangan yang termengeh-mengeh, ya, tergopoh-gopoh, lari dalam keadaan begitu ketakutan, dan langsung mendekati Rasulullah, berlindung di belakang Nabi SAW, dan di mana Nabi duduk di bawah sebuah pohon kurma yang besar. Tak lama dari situ muncullah 3 orang tadi. 3 orang ini tahu arah menjangan itu, larinya ke situ. Maka ketika mereka ketemu dengan Rasulullah, mereka nanya kepada Rasulullah, nanya Nabi Muhammad. Dia tak kenal Rasulullah. Orang ini 3 tak kenal Rasulullah. Ini zaman bukan Nabi di Madinah, itu di Mekah. Kejadian ini di Mekah. Kejadian di Mekah. Ketika mereka nanya kepada Rasulullah, apakah engkau melihat ada rusa yang lewat sini? Nabi menjawab dengan jujur, ada, aku melihatnya. Di mana kau lihat dia lari? Kata Rasul, ada di belakang aku. Ada di belakang aku. Pas dengar itu mereka lihat benar ada rusa tadi itu. Langsung mereka ngomong, sini, itu milik kami. Kaget dulu kata Rasulullah, milik kamu dari mana? Pacak kamu katakan milik kamu. Maka mereka cerita, itu rusa sudah kami tangkap,
Sudah kami kerangkeng, berarti milik kami. Dia meloloskan diri. Tunggu, kata Rasulullah, aku nak nanya dulu sama dia. Benar tak? Sallallahu alaihi Nabi. Uang ini dengan Rasulullah macam itu, uji bahasa kita, kau jangan ucap-ucap uji bahasa kita Madai kau nak ngomong sama rusa. Aku nak dengar kalau rusa ini memang mengatakan demikian seperti Rasulullah, maka aku percaya apa yang kamu katakan. Maka ditarik Rasulullah, urusan duduk di samping Nabi. Subhanallah, bercakap-cakap yang mereka tak paham, tapi Rasulullah yang paham. Ngomong ni rusa, benar, memang aku ni ditangkap oleh mereka ya Rasulullah. Aku ditangkap oleh mereka, mereka pemburu. Dan ketika aku ditangkap, aku berontak, berusaha untuk lari dan aku keluar. Oh, benar kata Nabi. Dengan alasan apa kau membebaskan diri untuk keluar sampai seperti itu? Maka dia cerita, ya Rasulullah, tolong lindungi aku, katanya. Aku bukan tak pasrah dengan ketetapan Allah ditangkap oleh pemburu. Kalau memang aku bagian daripada rezeki mereka, aku ridha. Tapi di belakangku ada anak bayi 3 kok ya Rasulullah, yang masih butuh susu dari aku dan butuh aku ngayam melindungi mereka. Nengani Nabi berkacau-kacau. Jadi karena itulah ya Rasulullah, aku bukan tak galak untuk menyerahkan diri aku kepada mereka, tapi aku mikirkan anak aku tersebut. Maka tolong sampaikan kepada mereka ya Rasulullah, aku minta, aku janji, kata dia, izinkan aku untuk beberapa bulan duduk sama anak aku, masak ke mereka. Kalau mereka sudah bisa hidup sendiri hutan, aku nyerahkan diri sama mereka. Sallallahu alaihi Nabi. Ini hewan janji dan menjadi jaminannya Rasulullah. Ayo Rasulullah, sudah aku sampaikan, kata Nabi. Subhanallah, orang ini bingung. Lihat, memang Rasul itu seakan bercakap-cakap cuma mereka tak paham. Lalu Rasul menyampaikan tentang hal ini. Nah, di sini pemburu ini bingung antara nak tak percaya tapi harus percaya. Kenapa? Karena mereka yang tahu tentang adanya bayi milik menjangan ini cuma mereka bertiga. Rasulullah tak tahu. Tapi kok Rasul jadi tahu? Maka Rasul mengatakan, benar tak kamu ini nangkap dia ini sedang nyusui anaknya? Kaget mereka. Dari mana kau tahu? Dia yang cerita sama aku, kata Rasulullah. Sedang dia nyusui anaknya, kamu tangkap dia. Benar, kata mereka, memang dia sedang nyusui anaknya. Terus kemana anak mereka? Kami tak tahu, kata mereka. Itulah kejahatan kamu, kata Rasulullah. Dia ini sedih memikirkan anaknya yang kamu pisahkan dari dia. Makanya dia berontak untuk keluar, untuk mendatangi anaknya, untuk nyusui anaknya, untuk membesarkan anaknya. Bingung kan dia. Lalu apa lagi yang dia ngomong kepada Rasulullah? Dia belum menyebut nama Rasulullah, belum. Apa lagi yang disebut kepada kau? Maka dia mengatakan, dia minta dinjuk waktu senggang. Dia berjanji, ini lihat nih, hewan tidak ingkar janji. Dia berjanji, dia minta dinjuk waktu, katakanlah sebutnya 2 bulan, untuk dia kembali ke hutan untuk membesarkan anak-anaknya, nyusuannya sampai anak itu sudah mampu hidup sendiri, bebas di tengah hutan. Maka di sini tempat, di pohon inilah, kata Rasulullah, aku janjikan 2 bulan dari sekarang, aku sebagai jaminan dia bakal balik nyerah ke diri sama kalian. Sallallahu alaihi Nabi. Lalu mereka bingung, nanya, kau siapa? Maka Rasulullah mengatakan, menyebutkan jati dirinya, aku Muhammad Rasulullah, aku Rasulullah, Nabi utusan Allah. Mereka sudah dengar tentang Rasulullah tapi belum jumpa dengan Nabi. Mereka percaya baru separuh, tapi mereka pengen memastikan apa benarnya. Walaupun tadi sudah ada bukti-bukti, tapi memang mereka pengen menjadikan kepastian tentang Nabi SAW. Nabi, mereka ngomong, kami akan beriman kepada wahai Muhammad, tapi dengan catatan kalau memang ini Ghazal, tepat waktu datang kembali di ini tempat, nyerahkan dirinya kepada kami dan engkau sebagai jaminannya. Baik, kata Rasulullah. Maka subhanallah, ini Ghazal dilepaskan. Oh subhanallah ikhwan, begitu gembiranya, lebih ngebut daripada waktu dikejar oleh pemburu tadi, ngejar anaknya. Apa pikiran macam itu? Baik, kalau ninggalkan anak di rumah, nanti uang, wah pikiran itu luar biasa. Bagi dia ke hutan, janji, dibuat perjanjian antara Rasulullah dengan mereka tadi pemburu. Tanggal berapa ketemu lagi, tanggal berapa di tempat ini. Ghazal pun berjanji kepada Rasulullah dan berjanji kepada mereka juga. Singkat cerita ikhwan, sampailah pada waktu yang sudah ditetapkan. Rasulullah tidak mukhalafah, Rasulullah tidak ingkar janji. Rasulullah datang duluan di tempat itu. Dari pagi Nabi duduk. Lalu tak lama lagi dari situ muncullah 3 orang tadi menemui Rasulullah. Nah, ada kau. Mana Ghazal, katanya? Mana menjangan yang kita janjikan? Kata Rasulullah, tunggu, insyaAllah dia tak lama lagi bakal datang. Dia dalam perjalanan. Ditunggu oleh mereka lewat waktu zuhur, lewat waktu siang, sampai mendekati senja. Mulai mereka agak
galak, agak gelisah. Sampai mereka sempat mengancam Rasulullah, kalau kau ternyata itu Ghazal tidak datang, dia mengingkari janji, maka kau yang sebagai jaminannya yang akan kami tuntut, katanya. Senyum Rasulullah, karena Rasulullah yakin ini hewan tidak mungkin bohong sama Rasulullah, tidak mungkin mengingkari janjinya. Subhanallah, ketika mereka sudah menunggu dikit lagi terbenam matahari, muncul ini Ghazal. Muncul ini menjangan, kosok. Rasul senyum, noleh ke kiri. Itu dia datang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang itu Ghazal, ikhwan. Datang ini menjangan, langsung mendekati Rasulullah SAW, dan dia pun mendekatkan kepala kepada Nabi, mengucapkan, ya Rasulullah, aku siap untuk dibawa oleh mereka. Apa kata Rasul kepada mereka? Kau saksikan ini Ghazal, kata Rasulullah. Ini menjangan, tidak ingkar janji, dan dia menjadi saksi kalau aku Nabi utusan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tiga ini nangis, ikhwan, dengan kejadian ini, dan mereka pun langsung mengikrarkan syahadatnya untuk mengaku Nabi sebagai utusan Allah, masuk Islam. Dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah kami tidak akan pernah mengambil ini rusa, biarkan dia balik lagi kumpul dengan keluarganya. Sallallahu alaihi wasallam. Hakada wallah ikhwan, Allahumma salli ala Muhammad. Ini hewan dapat bantuan syafaat Rasulullah. Dia hewan minta perlindungan Nabi dari kejahatan, kezaliman manusia kepada dia demi anaknya tadi. Anak sama itu butuh, kaget kelak dia yaumil kiamah butuh syafaat Rasulullah. Maka kenal ke diri kita sama Nabi, sampai Rasulullah kenal sama kita. Antum bakal dicari Nabi, dicari oleh Rasulullah, tidak bakal dilupakan oleh Rasulullah. Itu banyak dosa wallahi ikhwan. Anak banyak dosa. Hitungan dari Ramadan sampai sekarang berdosa gitu, wow, luar biasa. Banyak dari dosa itu yang anak lakukan, antum lakukan, mungkin kita sudah lupa. Tapi Allah tidak pernah lupa dengan dosa kita. Kalau dia melihat kita bingung dah, ya Allah, aku pernah melakukan ini, pernah melakukan. Tak kata yang baca nolong kita, kecuali beliau Rasulullah. Yakin kalau ini hewan ditolong oleh Rasulullah. Rasulullah janji, tepat janji. Dan Rasulullah menjanjikan kepada kita, wong yang istiqamah menjalankan sunnah Rasul, aku pasti nginjuk syafaat, kata Rasulullah. Orang yang rajin bersolawat kepada Rasulullah, aku pasti nginjuk syafaat, kata Rasulullah. Banyak, ada 1001 bahkan ratusan juta amalan-amalan yang Rasul menjanjikan kita pasti ditolong oleh Rasulullah. Maka ikhwan, berusahalah kita untuk menyenangkan hati Rasulullah dengan apa yang kita mampu. Minimal nasihat badiriana, ya Rabb, ya anak banyak dosa, kita banyak dosa, kita ampun bekat, insyaAllah duduk di majlis seperti ini Allah angkat dosa kita, dibersihkan. Dan kalau kita di majlis ini, mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah. Bahkan kita minta kepada Allah dengan berkat baginda Rasulullah, wong tua kita pun dosanya diampuni Allah, anak istri kita diampuni Allah, keluarga kita diampuni oleh Allah dosanya, dan dimantapkan iman kita semua. Dan mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan bersama Rasulullah SAW, dan kita insyaAllah diizinkan Allah untuk memandang Rasulullah di masa hidup kita, di saat kita hendak wafat, dan setelah kita wafat disambut oleh Rasulullah SAW. Dan syafaat para aulia, syafaat para solehin kita harapkan, ikhwan, tanamkan, hubungkan diri kita cinta kepada aulia, kepada solehin, terutama yang sudah wafat ataupun yang masih hidup. Memang kadang-kadang kita ketemu orang soleh, ustaz, ulama yang hidup, hati kita masih banyak cobaannya, karena manusianya kejingoan, kadang-kadang ada kesalahan, kekurangan. Ya khair, inti cintailah aulia yang sudah jelas-jelas aulia yang sudah wafat itu, cintailah mereka, dengan berusaha juga mencintai yang ada di hidup bersama kita, yang hidup bersama kita. Wahakata ikhwan rahimakumullah, ya kita tanamkan. Kalaupun tidak baca menyenangkan hati Rasulullah, usi binafsi iyakum ya Rabb, ana nasihat buat dia dan antum sekalian, berusahalah kita untuk tidak menyakitkan hati Rasulullah. Jangan menyedihkan hati Rasulullah dengan kemaksiatan, dengan kelalaian. Durhakanya kamu, tidak taatnya kamu kepada orang tua, itu nyakitkan hati Nabi, menyedihkan Rasulullah. Zalimnya kita kepada istri kita, kepada anak kita juga. Dan juga perempuan-perempuan yang durhaka sama laki, itu bukan sebatas dia durhaka sama laki, tapi dia menyakitkan hati Rasulullah. Ya, jadi kita harus berusaha, ikhwan, yuk hidupkan sunnah Rasulullah. Solat jamaah, camkan hidup kamu, ikhwan rahimakumullah. Jangan sampai hidup kamu tanpa berjamaah solat, haruskan itu. Jadi kalau itu sesuatu yang wajib, walaupun hukum aslinya sunnah, sunnahnya sunnah muakkad, bahkan sebagian mazhab ada yang mengatakan wajib, maka camkan insyaAllah mulai malam ini isya kita solat berjamaah, subuh besok berjamaah. Usahakan di masjid, usahakan di musola, karena ini yang disenangi oleh Rasulullah. Kalau kamu solatnya di rumah solat tanpa udzur syar'i atau dengan alasan ngewangi bini, itu satu kesalahan. Rasul tidak akan gembira, tapi keluar solat ke masjid, solat ke musola, bahkan berusaha jalankan sunnah-sunnah yang sudah jarang orang melakukannya, karena begitu besar janji Rasulullah kepada kita. Cukuplah seandainya dengan satu hadis Nabi, man ahya sunnati faqad
ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Allah, cukuplah satu hadis ini. Ada ribuan hadis, cuma satu hadis ini cukup buat pegangan kita semua, untuk memotivasi kita untuk menghidupkan sunnah Rasulullah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, berarti dia cinta sama aku. Siapa yang cinta sama aku, pasti sama aku di surga. Sallu ala Nabi. Mereka para sahabat Nabi mulia, mata mereka mulia mandang Rasulullah. Ini banyak kita baca dari hadis kan. Sahabat mengatakan ra'aitu Rasulullah, sami'tu Rasulullah. Mereka salaman dengan Rasulullah. Kita tidak bisa. Tapi ada di hadapan kita tokoh-tokoh, ulama-ulama, orang-orang soleh yang bisa insyaAllah sebagai mereka wasilah kita untuk belajar mencintai Rasulullah SAW. Jadi mari ikhwan rahimakumullah, jauhkan sifat-sifat buruk tadi. Jangan kita khianat sama siapapun. Sekali lagi, cukuplah standarnya sama orang kafir tidak boleh. Berbohong sama orang kafir tidak boleh. Ya, kecuali kalau kafir itu kafir harbi dalam perperangan, itu boleh. Menipu boleh, membohongi mereka boleh kalau perang. Ya, perang sama orang kafir. Tapi kalau perdagangan, ya, kehidupan muamalah sehari-hari kita sama orang kafir tidak boleh, apalagi muslim. Ya, mari ikhwan rahimakumullah, kita tak pacak nyenang hati orang tua, minimal jangan nyusahkan orang tua. Tidak pacak nyenang hati Nabi, jangan nyedihkan hati Rasulullah. Mari kita hidup ke sunnah Rasul, perbanyak salawat. Sekarang ini ya Allah nikmat kita baca kumpul lagi malam hari ini. Ya, bahkan alhamdulillah bertambah banyak yang hadir, ya, yang ngajak itu beruntunglah kamu yang ngajak kawannya untuk hadir dalam suatu majelis yang baik. Man dalla ala khair kafa ili, siapa yang menunjukkan seorang untuk berbuat suatu kebaikan maka dia dapat ganjaran tersebut. Boleh jadi ada datang ke sini kawan yang ngajak beda datang, ada uzur, tetap dapat, yang uzur itu dapat pahala yang sempurna insyaallah taala. Ya khair ikhwan rahimakumullah, mungkin untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjut kembali pada pertemuan malam Rabu yang akan datang biiznillah subhanahu wa taala.